Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara semuanya. Renungan pagi hari ini akan dipimpin oleh Komisi Remaja dan firman hari ini akan dibawakan oleh Bapak Trihardono. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab ini terdiri dari 66 kitab yang terbagi dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Di antara berbagai kitab yang ada, kitab Mazmur adalah kitab yang paling panjang, yang terdiri dari 150 pasal. Sedangkan surat Yohanes ketiga adalah kitab yang paling pendek, karena terdiri dari 15 ayat saja. Sedangkan untuk pasal yang paling panjang adalah Mazmur 119 yang terdiri dari 176 ayat. Sedangkan Mazmur 117 menjadi ayat yang paling pendek atau menjadi pasal yang paling pendek karena terdiri dari 2 ayat saja. Di dalam Alkitab ini kita juga dapat menemukan berbagai hal-hal yang cukup menarik. Antara lain, Metusalah adalah orang yang memiliki umur paling panjang yang pernah tercatat di Alkitab dan hidup di bumi ini. Metusalah meninggal waktu dia berusia 969 tahun. Usia yang sangat panjang sekali. Selain itu, Yakub selain memiliki 12 anak laki-laki, ternyata juga memiliki 1 orang anak perempuan yang bernama Dina. Fakta maupun hal-hal lainnya dapat Anda temukan ketika Anda mau untuk membaca Alkitab ini secara rutin setiap harinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain dapat menemukan hal-hal yang menarik di dalam Alkitab, kebiasaan membaca Alkitab secara rutin juga akan membawa kita untuk lebih memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Alkitab ini adalah firman Tuhan. Alkitab ini adalah sabda Tuhan, dan Alkitab ini adalah perkataan Tuhan yang ditujukan untuk kita, orang-orang percaya. Ketika kita secara rutin membaca Alkitab, sama artinya kita membiasakan diri untuk memahami kehendak Tuhan yang tercantum dalam Alkitab ini. Sama artinya kita membiasakan diri mendengar atau membaca sabda Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Kebiasaan itulah yang kemudian akan membantu kita untuk memahami apa rencana Allah dalam kehidupan ini. Dengan demikian, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang cukup berat dalam kehidupan kita atau peristiwa-peristiwa yang rumit dalam kehidupan kita akan dapat dengan mudah memperoleh kekuatan karena kita terbiasa untuk memahami kehendak Allah. Kita dapat dengan mudah mengetahui apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Itu semua terjadi karena kita rutin untuk mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu dengan membaca Alkitab. Mazmur mengingatkan kita akan arti pentingnya membaca Alkitab, seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 yang demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah gambaran mengenai mereka yang suka merenungkan firman Tuhan dalam keseharian mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama dengan anggota keluarga kita membiasakan diri kita untuk membaca Alkitab. Biasakan anak-anak kita, ketika anak-anak kita sudah bisa membaca, ajaklah mereka untuk membaca Alkitab. Membaca Alkitab bisa dimulai dari pagi hari sebelum kita mulai aktivitas, ataupun malam hari, ataupun kapan saja ketika kita ada waktu luang. Marilah kita membaca Alkitab bukan dengan paksaan atau bukan dengan keterpaksaan, namun dengan memahami bahwa ini adalah kebutuhan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa dengan membaca Alkitab, maka kita akan mengenal kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur
untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan terlebih lagi ketika Tuhan memberikan firman-Mu dalam bentuk Alkitab, dalam bentuk kitab suci ini, yang dapat kami pelajari setiap saat, yang dapat kami mengerti setiap saat. Ajarilah Tuhan, agar kami memiliki kerinduan untuk mengenal firman Tuhan, untuk membaca Alkitab ini setiap hari, dan agar kami bisa lebih memahami kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua dalam rangka kami mengenal firman Tuhan dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak Triadono yang sudah menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Semoga renungan kali ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.